Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman developer properti Indonesia. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat dokumen operasional KBF, kontrak bangunan Pasum. Baik, kita langsung saja login sebagai akun sipil atau site manager. Nah, kita dibawa ke halaman dashboard dari Hermanto sebagai pemegang akun sipil ya. Oke, kita klik menu operasional, kemudian klik KBF, kemudian kita klik create. Selanjutnya kita akan dibawa ini ya ke digital form pendaftaran kontrak bangunan Pasum atau KBF. Jenis pekerjaan kita isi dengan masjid kawasan ya sebagai contoh. Kemudian subkontraktor kita isi dengan Henry Subiyakto. Ketentuan khusus kita kosongkan saja teman-teman ya. Kemudian harga borongan per meter kita isi misalkan 3 juta rupiah. Luas borongan kita ambil contoh 100 meter persegi, sehingga kemudian nilai KBF akan menghitung dengan sendirinya ya. Masa pelaksanaan kita isi misalkan 60 hari. Mulai pelaksanaan misalkan tanggal 1 Desember. Karena ini 60 hari 3 bulan, berarti batas akhir pelaksanaannya adalah 1 Maret ya 2021. Kemudian pihak pertama kita isi dengan Herman. Ya, kedua Henry Subiakto, kita copot saja. Alamatnya kita isi Bantul. Jika bisa alamat detail maka itu lebih baik ya teman-teman ya. Nomor telepon misalkan ini. Kemudian untuk Henry Subiakto, jabatan sebagai site manager, atau Anda bisa juga isi ya sesuai dengan penamaan yang Anda berikan untuk orang-orang yang mengawasi produksi di lapangan ya. Jabatan di sini Henry Subiakto adalah kontraktor. Kemudian kita lanjutkan dengan menekan tombol lanjutkan. Oke teman-teman, nah ini kita dibawa ke halaman rencana pembayaran kontrak bangunan Pasum untuk masjid kawasan ya. Nah ini pokok atau pagu utang konstruksi kita atas masjid kawasan, dan kita diminta untuk membuat skema pembayaran utang kita kepada kontraktor gitu ya. Misalkan saja kita akan buat 4 kolom. Nah ini sudah jadi 4 kolom ya. Kemudian kita langsung saja skemakan rencana pembayarannya. Ada termin 1, nah ini termin kedua, ini termin ketiga, dan ini adalah pemeliharaannya. Rencananya adalah kita akan bayarkan DP-nya dulu. Dengan progres masih 0%, kita akan bayar rencana DP-nya 10% ya. Nah itu ekuivalen dengan 30 juta dari 300 juta. Rencana tanggal bayarnya adalah kalau tadi kita buatkan, kita rencana pembangunannya dimulai di 1 Desember ya, berarti kira-kira kita akan membayarkannya paling lambat adalah di tanggal 30 November 2020. Kemudian termin kedua kita akan bayarkan dengan progres sudah 50% ya, dengan rencana pembayaran kita adalah 40%. Nah nilai itu 120 juta ya. Tanggal rencana bayarnya berarti di bulan Januari, tanggalnya kurang lebih di tanggal 15 sampai tanggal 18. Kita ambil saja tanggal 18 Januari 2021. Kemudian termin ketiga berarti progres sudah 100%. Kita akan bayarkan lagi rencana pembayaran yang ketiga, itu misalkan 45%. Kita rencanakan pembayarannya berarti tadi kita rencanakan penyelesaian pembangunan itu di bulan Maret ya, tanggal 1, karena 90 hari ya, berarti kurang lebih kita akan bayarkan selambat-lambatnya tanggal 5 Maret 2021. Nah kemudian yang terakhir tentunya kita akan rencanakan juga pembayaran untuk retensinya atau pemeliharaannya. Ini berarti target pembangunan 100%, pembayaran berarti 5%. Nah itu ekuivalen dengan 15 juta rupiah. Nah tanggal rencana bayarnya tergantung pada berapa lama kesepakatan pembayaran dana retensinya. Misalkan sebagai contoh, kita akan bayarkan 2 bulan setelah selesai gitu ya. Nanti sejak tanggal 5 Maret, itu berarti tanggalnya di tanggal kurang lebih tanggal 5 Mei 2021 ya. Nah ini sudah betul teman-teman, kita membuat skemanya, terbukti ini sudah 0 ya, 0 rupiah. Dan tentunya ini adalah sebuah kesepakatan bersama ya. Jadi Anda akan mengisi ini, kolom-kolom ini tentunya setelah sebelumnya melakukan kesepakatan pembayaran dengan pihak kontraktor. Kemudian kita lanjutkan dengan menekan tombol submit ya, kita lanjutkan. Nah ini sudah di akhir teman-teman ya, ini terbukti sudah ada permintaan, kita disuruh menunggu ya, menunggu untuk disetujui permohonan pembuatan kontrak bangunan Pasum. Ya teman
teman-teman, setelah sebelumnya kita membuat dokumen kontrak bangunan Fasum yang dibuat oleh akun site manager atau sipil, maka kali ini kita akan melakukan approval atas kontrak bangunan Fasum yang datang dari site manager atau sipil. Kita login saja sebagai super admin ya. Nah, ini kita dibawa ke dashboard dari Kinadi Login sebagai pemegang akun super admin ya. Kita langsung saja ke operasional, kemudian kita cari kontrak bangunan Fasum, kemudian kita ke informasi. Nah, ini kita dibawa ke kontrak bangunan Fasum, kita cari saja perumahannya ya, kita filter. Kemarin kita ada di Puri Sejahtera Residen ya, kita filter ya. Ini dia untuk jenis pekerjaan masjid kawasan ya. Nah, seorang pemegang akun super admin tentunya akan melakukan detail terlebih dahulu untuk melakukan review ya. Biasanya yang diperiksa oleh akun super adalah terminasi ya. Terminasinya apakah sesuai dengan kebijakan perusahaan, jumlahnya berapa kalinya ya. Biasanya itu yang menjadi pokok perhatian, termasuk kemudian target opnam yang berhubungan atau terkait dengan nilai pembayaran nantinya. Ya, kita anggap saja summary atau detail kontrak bangunan Fasum yang dibuat oleh site manager atau sipil sudah benar ya. Kita back dan kemudian kita lakukan approval. Nah, ini sudah muncul tombol cetak teman-teman ya. Ini berarti kontrak bangunan Fasum yang dimintakan persetujuan dari site manager atau sipil sudah disetujui oleh akun super. Kita exit saja teman-teman untuk melihat tampilannya yang ada di akun site manager atau akun sipil ya. Kita login kembali, kita masuk sebagai teknik atau site manager ya. Ini kita dibawa ke dashboard Hermanto sebagai pemegang akun sipil lapangan. Kita ke operasional, kemudian kita ke kontrak bangunan Fasum, and then kemudian kita ke informasi. Ini teman-teman ya, ini sudah muncul tombol cetaknya. Ini berarti sudah disetujui ya. Kita cetak saja untuk melihat draft kontrak bangunan Fasum. Ini teman-teman ya, kontrak bangunan Fasum yang sukses dibuat oleh pemegang akun sipil atau site manager ya. Demikian cara membuat kontrak bangunan Fasum.